jobnya adalah nyanyi, karena kita lagi promo album kan Kimokal. Terus single beberapa yang udah keluar dari Kuno Kini yang featuring aku, terus ada Dipa Barus juga yang featuring aku. Kuno Kini itu judulnya Hey Babe, yang Dipa Barus yang No One Can Stop Us. Nanti setelah itu kemungkinan Mbak Dipa mau bikin lagi, tapi buat the end of the year. Tapi yang sekarang yang lagi lining up yang buat kita rilis juga ada single sama Ade Aryo. Itu produser juga, dia produsernya Nyono Mora, tapi dia emang jarang perform orangnya, tapi dia emang bener produser aja. Nah tahun ini dia mau ngeluarin album juga ceritanya, jadi kayak aku salah satu yang di featuring sama dia. Kayak kemungkinan dua bulanan lagi keluar itu singlenya, judulnya Pilot Talk. Nanti abis itu ada lagi yang mau keluar single sama Kronats itu dia single DJ juga, tapi dia produser juga. Nah Kronats ini tuh sebenarnya satu orang, namanya dia ada Benny G, Randy Danista. Nah dia alter ego namanya Kronats ini. Iya, jadi aku sama Randy bikin single juga. Jadi itu judulnya Time Bomb. Jadi untuk akhir tahun ini kira-kira ada 2 single lagi, 2 apa 3 ya? Aku lupa. Ya itu sama paling sih kalau Kimokal kita lagi promo kayak tour gitu ke daerah, sama nanti kita persiapan paling yang rada niat dikit buat WTF kali ya. Oh Agustus. Iya, Agustus. Berarti sekarang kayak sibuknya lebih ke yang tadi ya Kimokal sama yang promo single-single itu. Paling besides that kan aku juga VO kan. Iya, aku VO, MC. Jadi kayak di seputar itu aja sih. Kalau misalnya pengen banget ke kayak ngambil field yang lain, tapi kayaknya untuk sekarang waktunya belum mengizinkan gitu. Banyak banget sih, banyak banget karena you can count on it gitu. Iya, karena I did not expect this to happen. Okay. Like first, kayak on the first month of this year kan Kimokal launching kan, atau yang single album kita yang judulnya O. Nah pas O keluar itu aku sendiri nggak expect, memorable banget buat aku karena timnya bagus banget, solid banget. I did not expect that gue bakal dapetin instalasi buat manggung, padahal everything that I've ever dreamed of itu pas kita lagi rilis single tuh, pas rilis album itu semuanya kejadian dan kita dapetnya waktu itu. Kayak I was dreaming about, aduh gue pengen banget nih rilis launching di teater, dapet di situ Prancis, terus udah gitu pakai yang CCTV 3 itu, jadi semua kita di dalamnya dan kayak benar-benar cuman visualnya gila banget tuh dapat juga, dan semuanya tuh support dari teman-temannya nggak endless, nggak nyangka banget beyond your imagination gitu. Iya, my expectation banget. Nah tapi kalau untuk aku pribadi, tanpa aku sadarin tuh aku seneng banget karena dari tahun kemarin sampai tahun ini entah kenapa aku selalu dapat kesempatan untuk manggung di acara-acara gede di yang lokal ya, maksudnya festival-festival yang which is itu yang aku aim, kayak WTF, DWP, Jakarta Warehouse Project, Soul Nation, DWP bahkan udah 2 kali, WTF ini yang kedua juga tahun ini. Kayak berarti secara aku nggak sadar emang musik-musik yang nggak mainstream gitu ya. Aku juga nggak bisa, kalau ditanya kayak kamu ngambil jalurnya mainstream apa indie gitu, kayak udah nggak tahu. I mean you don't know, kayak misalnya tuh yang dikategorikan mainstream dan indie tuh apa. Yang kalau aku tarik garis kesimpulan merah, aku bilang aku tuh indie karena memang semua proses pengerjaan lagunya kita lakukan sendiri gitu, tanpa ada campur tangan label ataupun orang luar gitu. Executive producer kita emang pakai, cuman dia nggak ada jentuh sama sekali materi, jadi dia emang karena suka dengan materi kita, akhirnya she decided that she wanted to come board gitu, kayak to join us, and then ya udah kita bareng aja gitu. Iya, kejadian semua tuh sama Dipa pun itu juga 2 tahun pengerjaannya, terus 2 tahun menjadi 1 single ya, itu kayaknya anak udah bisa jalan tuh, udah bisa ngomong. Nah itu juga kita nggak nyangka ternyata single yang No One Can Stop Us ini dia nge-chart di daerah, even gak di Jakarta doang, di Bali nomor 1. Kemarin gue sempat manggung di Makassar, Samarinda,
itu orang-orang udah mulai hafal dan bisa nyanyi bareng gitu. Padahal lagunya itu liriknya full bahasa Inggris semua, nggak ada bahasa Indonesia sama sekali. Iya. Ya kan? Awalnya Dipa kayak yang, lu nggak mau bikin yang bahasa Indonesia, lu nyet gue nggak bisa, bukannya gue nggak mau, emang kayak gue nggak bakat. Iya. Bahasa Indonesia, gimana ya? Maaf banget nih, kayak mungkin kalau gue 2-3 tahun lagi gue lama di bidang industri ini gitu, mungkin gue udah pede gitu ngomong bahasa Indonesia. Kayak buat gue tacky, cheesy gitu loh kalau gue mesti nyanyi bahasa Indonesia, paham kan? Kayak Iya, aneh. aku cinta kamu. Kayak nggak bisa. Ya, emang kalau misalnya dibilang suka sama fashion, emang fashion has always been my first love. Kayak my love at first sight aja, kayak I like see pretty clothes. Ya, perempuan mana sih yang nggak suka sama baju bagus, tas bagus, ya kan, make up, rambut lah, apa, treatment segala macam. Cuman buat aku top priority itu selalu fashion gitu. Jadi kalau misalnya lagi jalan-jalan kayak ke luar kota atau keluar negeri pun pasti kayak window shopping tuh udah pasti. Ini partnernya nih. Ya kan? Dia udah korban nih pas kayak udah dong. Nggak. Harus. Nah, kalau misalnya fashion tuh, tapi untungnya fashion sama musik tuh pasti mereka akan berkesinambungan gitu, akan kayak mutualisme gitu, kayak suka musik apa pasti identik dengan gayanya kayak gimana gitu kan, kayak gitu. Tapi gimana caranya aku sebisa mungkin tetap maintain gaya aku yang emang udah dasarnya kan aku emang sukanya kalau pakai baju gelap, monokrom, nggak pernah yang terlalu warna-warni, nggak pernah sih warna-warni malah ya. Iya, nggak pernah ya sama sekali. yang mana paling bibirnya doang, Iya, entah biru, ungu, Iya. merah, hijau, ya. Tapi kalau in terms of fashion wise, aku prefer warna yang gelap sih, selalu kayak gitu. Mau bentukannya minim, cuman kayak bralette doang gitu, atau misalnya buat live PA biasanya kan Dipa kan pasti aku pakai lebih sporty kan, karena kan geraknya banyak. Kalau mau lokal di tone down yang lebih dark, yang lebih aku banget, yang edgy, yang layering, cuttingannya yang benar-benar kayak gitu. Plus dark but edgy. Oke. Karena I don't like something that is complicated. Walaupun orang lihatnya complicated, tapi buat aku itu ya udah emang gitu aja gitu. Kayak kalau manggung sama Dipa pasti di headband yang di atas doang gitu. Tapi mungkin yang bisa jadi twistnya aksesorisnya. Kayak I like to have like this metal kind of thing, metal stuff kayak kalung atau apa gitu. Cuman I like to keep it like ya udah gitu aja gitu, kayak Stay like that aja. Kayak bener-bener yang wah gimana gitu. Enggak sih. Jadi benar-benar kayak ciri khas juga gitu kali ya, bisa dibilang gitu. akhirnya gitu ya. Kayaknya sih. Kayaknya gitu Kayaknya ya. Oh, sih. okay, that's good. Let me swallow things that you call contact. Intinya modern women should be independent sih. No matter the situation, what the situation brings. Kayak mereka harus be nggak dependable on anyone, could rely on themselves, dan harus siap dengan keadaan apapun, mau itu cara berpakaian, mau itu dengan situasi apapun itu sih sebenarnya. Oke. Di lagu-lagu kamu ada nggak sih kayak salah satu yang kayak biasanya kalau itu tuh ngejelasin kalau itu tuh tentang perempuan gitu atau apa gitu, ada nggak? Sebenarnya nama Dipa itu lagunya cukup motivating sih. Oh gitu. Yang No One Can Stop Us, karena kan intinya itu how you move forward from something that you know that it's not gonna work anyways. Kan biasanya kalau misalnya kita simpelnya sepelenya pacaran, udah tahu orang tua nggak mungkin setuju misalnya, atau udah tahu mungkin lo diselingkuhin berapa kali tapi you stick to that relationship for so long until it's not healthy anymore, tapi you don't know why you kept on coming back to the same person that you know it's just gonna ruin your life and wasting your energy and shit like that. Nah ini No One Can Stop Us is just cara kita berdua gimana encourage anak-anak muda ini, gimana kayak caranya udahlah, you know, kayak nothing can stop us, no one can stop us, kayak there's no one that can, you know, can hold you back in life, whatever the situation, no matter what the circumstances that you're involved in. Jadi ya udah
udah. Jadi kan biasanya kalau lagu EDM sekarang tuh tentang cinta, tentang party, ya kan, happy happy. Even though sebenarnya lagu ini terkesannya happy, tapi sebenarnya itu proses of letting go something gitu. Jadi nggak happy banget gitu sih sebenarnya. Masih ada kayak hal yang touchingnya gitu tuh masih ada, karena kan aku orang basically kalau aku nulis lirik tuh pasti aku soulful, aku orangnya sensitif banget, aku tuh fragile banget sebenarnya tuh aku gampang, iya kan, gampang. Kalau lagu-lagu Kimokal tuh semua isinya lagu galau, nggak ada yang senang, semua moodnya tuh sedih, iya, kayak nggak ada yang bahagia gimana itu nggak ada sama sekali gitu. Kayak curiosity, being sensible, being fragile at the same time, but you know that you're strong juga, strong woman gitu. So that's why you can share your stories. Orang lain kan nggak banyak orang yang mau share pengalaman pribadi mereka, susah untuk kayak when you're opening up your flaws or your apa ya, your other side of you that you might not people wanted to know gitu, yang biasanya kan people tend to hide their feelings. Di sini gue berusaha gimana caranya biar lo tuh nggak ngumpat dari diri lo sendiri gitu. Jadi kayak if you know that jadi yang gue pengen orang dengar, my audience to hear adalah gimana caranya they embrace themselves, they could relate to what I've been through in life. Jadi sih sebenarnya motivating harusnya. Iya, motivating sih seharusnya. Harusnya motivating. Harusnya. Kalau nggak disalahgunakan lagunya, ya kan? Bener. Pertama, I can relate to it karena monokrom, hitam putih, beige, warna-warna yang kalem, yang nggak ada yang jedar-jedar yang nggak mungkin aku bisa pakai gitu. Jadi pas ngeliat-liat kayak oh ini bisa nih, kayak udah di terus yang aku lihat di situ juga simple, cuttingannya tuh nggak ada yang ribet, nggak ada yang apa, so you can wear it like day and night, bisa in any occasion. Nah itu tadi kan yang aku bilang kalau cewek zaman sekarang tuh harus ready in any kind of situation. Ya kan, harus siap, mau lo pagi meeting, malamnya lo mau seneng-seneng sama teman, mau hangout apa segala macam. Kayaknya itu bisa merepresentasikan itu sih, dan metropolitan banget sih yang pasti gayanya. Gitu ya? Iya lumayan, ya kan, yang gampang gitu loh, it's easy dan it's really like ready to wear banget gitu. Terima kasih Kak. Thank you. Sukses buat semuanya. Kamu pun sukses. Terima kasih.